Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di channel yang insya Allah penuh dengan kemanfaatan dan barokah ini, yang mana pada kesempatan kali ini kami masih melanjutkan beberapa tanggapan dari komentar-komentar yang telah masuk di salah satu judul video di akun YouTube kami saat kami membahas tentang kasus pernikahan salah seorang pengikut mazhab Syafi'i, yang mana dalam kasus itu dia menikah dengan menggunakan versi mazhab Hanafi. Nah, dari komentar yang telah masuk itu yang kemudian kami simpulkan menjadi 7 poin. Beberapa komentar itu kemudian dari poin-poin itu kemudian ada yang perlu kami tanggapi, yaitu salah satunya poin yang menyatakan bahwa syariat itu fleksibel, tergantung akhlak dan akidahnya. Artinya syariat itu sifatnya fleksibel, lalu orang ini nanti akan dinilai dari sisi akhlak dan akidahnya. Kalau kita kemudian melihat dari sisi akidah pelaku atau akidah seluruh manusia yang ada, tentunya kita pasti akan merujuk kepada salah satu hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau, Gusti Kanjeng Nabi itu telah memberikan informasi kepada kita semuanya, telah memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa firqatun wahidah. Semua kelompok, yang mana kelompok ini merupakan pecahan dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi 73 kelompok, yang mana mereka semuanya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu kelompok saja, yaitu kelompok yang satu ini adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang dimana dalam pemahamannya, dalam ajarannya, di situ ada ajaran didikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana pola pemahaman pemikiran dari para sahabatnya beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kemudian kelompok yang satu ini yang kemudian selamat mulai awal sampai akhirnya, mereka kemudian di hari-hari berikutnya di zaman-zaman salaf dulu dikenal dengan sebutan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam pemahaman orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ini tentunya akan mengarah kepada masalah akidah, itu yang paling nomor satu. Ketika akidahnya orang ini merupakan akidah dari kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan sekedar Ahlu Sunnah saja, tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka kelompok inilah yang kemudian akan menjadi kelompok yang selamat, sebagaimana itu yang telah diberitakan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan pemahaman yang ada di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa-masa berikutnya setelah habisnya masa-masa salaf, yaitu ketika telah masuk pada tahun-tahun 301 Hijriah sampai di masa-masa yang sekarang, salah satu pemahaman yang kemudian menjadi pegangan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada. Kita memilih mazhab Hanafi, atau kita memilih mazhab Maliki, kita memilih mazhab Syafi'i, kita memilih mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang mana kebetulan di negara Republik Indonesia ini mayoritas masyarakatnya adalah bermazhab Syafi'i. Sebagaimana banyak kita saksikan di musola-musola, di surau-surau, di langgar-langgar, atau di masjid-masjid di sekeliling kita semuanya, ketika ada majelis ilmu, ada majelis taklim, yang mana di majelis taklim ini mengajarkan ilmu fikih, ilmu tentang syariat, maka banyak di situ kita temui kitab-kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab versi mazhab Imam Syafi'i, mulai dari Safinatun Najahnya, mulai dari Sulam Taufiknya, mulai dari Muqaddimah Hadrimiyahnya, mulai dari kitab Ghoyatut Takribnya, atau misalkan Fathul Qoribnya, atau Fathul Mu'innya, atau yang lain-lainnya, yang mana kitab-kitab ini semuanya adalah merupakan kitab bernuansa mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Dan ini tersebar mulai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Ketika ada umat Islam, mereka akan mengkaji kitab yang seperti ini. Ini artinya memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Dan memang tidak bisa dipungkiri, yang namanya ilmu fikih, ketika ilmu fikih ini sudah mulai didalami, yang mana si pelajar fikih ini kemudian telah mengerti tentang khilafiyah para ulama, baik itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri atau bahkan lintas mazhab yang lain, maka pasti di situ akan kita melihat kedinamisan fikih itu sendiri. Banyak sekali peristiwa atau perilaku manusia yang di situ pasti kita akan temukan bagaimana keterangan para ulama. Seandainya kita itu mencari qaul, bahkan misalkan kita bukan sekedar mencari kebenaran, tapi seandainya saja dia itu mencari pembenaran, bisa jadi dia akan menemukan bagaimana keterangan para ulama-ulama dalam pelajaran fikih itu sendiri. Ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan fikih itu dinamis atau syariat itu fleksibel, tergantung dengan kondisinya. Nah, memang betul seperti itu adanya. Namun kemudian kita tidak bisa pukul rata di semua keadaan masyarakat akan menjadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang namanya syariat, sebagaimana telah kita bahas pada video yang sebelumnya, bahwa ulama-ulama kita sendiri dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ para ulama-ulama ini ada dua corak yang muncul. Antara beliau-beliau yang mewajibkan untuk mengikuti satu mazhab tertentu, atau kemudian boleh memilih, boleh takhyir dalam setiap masalah, dalam setiap hadisah yang dihadapi oleh si mukallaf itu sendiri. Bisa jadi dalam satu masalah dia mengikuti mazhab Syafi'i, bisa jadi dalam masalah yang lain kemudian dia mengikuti mazhab Hanafi, dalam masalah yang lain dia mengikuti mazhab Maliki, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja dalam keluasan yang model seperti ini, dia tetap mendapatkan warning untuk tidak tatabu'ur rukhos. Yang mana pengertian tatabu'ur rukhos itu sendiri adalah mencari-cari keringanan dalam setiap mazhab yang dia inginkan. Dia ketika masuk dalam mazhab Syafi'i, dia mencari apakah dalam mazhab Syafi'i dalam masalah yang saya hadapi ini adalah ringan. Oh, kalau menemukan keringanan, dia ikut di situ. Kalau seandainya kemudian ketika dia masuk dalam mazhab Syafi'i kok kemudian di situ berat, dia mencari mazhab yang lain yang sekiranya itu membolehkan bagi dirinya. Maka ini telah disepakati oleh para ulama adalah tidak diperkenankan. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwa orang itu tergantung dengan akhlaknya atau tergantung dengan adabnya, kira-kira yang dimaksud akhlak atau adab ini yang seperti apa? Adab versi siapa? Apakah adab versi kita sebagai mayoritas atau masyarakat di Pulau Jawa, atau mungkin orang-orang yang ada di Pulau Kalimantan, atau adab versinya orang Sumatera? Apakah itu adab versinya orang Bali? Apakah itu adab akhlak versinya orang Sulawesi, versinya orang-orang Maluku, versinya orang Irian Jaya, atau yang lainnya? Karena masing-masing suku, masing-masing bangsa, mereka akan memiliki corak adab atau akhlak masing-masing. Nah, karena adab atau akhlak yang seperti ini memiliki corak yang berbeda-beda dari setiap suku dan bangsanya, orang Madura menganggap satu tindakan ini sudah dianggap cukup berakhlak. Namun ternyata kemudian menurut orang-orang, mohon maaf, misalkan contoh orang Solo ternyata masih dianggap kurang berakhlak. Bagi orang-orang perkotaan, tindakan yang seperti ini sudah dianggap cukup beradab atau berakhlak. Namun ternyata menurut orang-orang pelosok, menurut orang-orang yang ada di daerah-daerah pinggiran, itu dianggap kurang berakhlak. Kira-kira sekarang kita mengukur akhlak adab ini dari barometer yang sebelah mana? Oleh karena itu, karena memang ini sangat ambigu, memiliki tolak ukur yang berbeda-beda, sesuai dengan versi di mana dia tumbuh dan berkembang. Syariat Islam datang. Ajaran agama Rasulullah SAW ini datang sebagai barometer utama. Tanpa memandang sukunya apa, tanpa memandang bangsanya apa, dia dari pulau yang mana, negara yang mana, tidak pandang bulu dalam hal yang seperti ini. Semuanya dianggap sama di hadapan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal itu telah dibahas oleh ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik itu misalkan seperti Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami beliau,
Atau misalkan yang kebetulan saat ini sedang kami bawa yaitu kitab Lubbul Usul, demikian juga dengan syarahnya Ghayatul Usul, buah karya tulis Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Beliau di situ memberikan keterangan seperti apa cara kita memberikan tolak ukur sesuatu itu dianggap baik dan sesuatu itu dianggap buruk. Yang mana ini akan ada kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan akhlak dan adab itu sendiri. Kami awali dengan pengertian dari adab atau akhlak itu sendiri dari keterangan salah satu syarah dari kitab Adabud Dunya Waddin. Yang mana sudah kita kenal bahwa kitab Adabud Dunya Waddin merupakan buah karya tulis Al-Imam Al-Mawardi, salah seorang ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian kitab Adabud Dunya Waddin ini disyarahi oleh salah seorang ulama yang beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Khonzadah, yang mana Imam Khonzadah ini sebenarnya memiliki nama Uwais Wafa bin Muhammad bin Ahmad Al-Arzanjani. Dalam kitab beliau yang berjudul Minhajul Yaqin Syarhu Adabid Dunya Waddin, beliau dalam hal ini memberikan keterangan tentang seperti apa yang dimaksud dengan adab, yaitu ketika Al-Imam Al-Mawardi memberikan kata-kata watarqikil udaba. Di syarahnya disebutkan begini, al-udaba jam'u adibin. Kata-kata udaba merupakan bentuk jamak dari kata-kata adib. Wal adabu, sedangkan yang dimaksud dengan adab atau bahasa kita yang lebih familiar adalah akhlak. Ibaratun an ma'rifati ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khoto'i. Yang namanya adab atau kita mengenalnya dengan namanya akhlak adalah ibarat, adalah sebuah ungkapan tentang pengetahuan, tentang keilmuan yang bisa menjaga dirinya dari segala bentuk kesalahan. Sebuah pengetahuan yang mana dengan pengetahuan ini seseorang itu bisa menjaga dirinya dari segala bentuk kesalahan. Karena memang adab itu adalah pengetahuan, yang pengetahuan ini arahnya atau fungsinya menjaga diri seseorang dari bentuk kesalahan, faya'umul qawla wal fi'la. Maka pengetahuan ini akan membahas tentang bagaimana ucapan-ucapan yang benar dan bagaimana ucapan-ucapan yang salah. Begitu juga ilmu ini akan membahas bagaimana tindak tanduk yang benar dan tindak tanduk yang salah itu seperti apa. Sehingga dari sini kita juga perlu tahu akhirnya seperti apa itu yang dianggap benar dan seperti apa yang dianggap salah. Seperti apa yang dianggap baik dan seperti apa yang dianggap tidak baik. Kelanjutannya beliau mengatakan begini, fal adabu, maka yang namanya adab, malakatun, adalah sebuah skill, sebuah bakat, taksimu, yang mana adab tadi itu atau skill tadi itu bisa menjaga diri seseorang, bisa menjaga man qomat hiyabihi, bisa menjaga orang yang memiliki skill tersebut amma yusinuhu, dari segala hal yang bisa menyebabkan dia menjadi tercela. Tercela di sini maksudnya adalah tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang barometernya adalah hadapan Allah, ya bagaimana Allah menilainya, apakah orang yang tercela atau tidak tercela. Ini menurut pemahaman kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang yang memiliki skill seperti ini, orang yang memiliki bakat seperti ini, dia dikatakan sebagai orang yang adib. Dia dikatakan sebagai orang yang beradab. Dia dikatakan sebagai orang yang berakhlak. Karena barometernya adalah dia memiliki sikap, dia memiliki skill yang bisa menjaga dirinya dari segala bentuk kesalahan. Artinya perbuatan dia, ucapan-ucapan dia selalu terarah kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Nah, kira-kira sekarang hal baik itu seperti apa? Hal yang benar itu seperti apa? Dan ini ternyata sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Di antaranya yang kami pegang hari ini, pada kesempatan kali ini adalah keterangan yang disebutkan oleh beliau, Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Dalam kitab beliau yang berjudul Lubbul Usul, dan kemudian beliau syarahi sendiri dan diberikan judul dengan Ghayatul Usul, beliau di sini menandaskan. Dalam matannya beliau mengatakan begini, wa indana annal husna wal kubha bimakna tarattu bidzammi halan wal iqaba ma'alan syar'iyyani. Yang mana matan ini kalau diartikan menurut kita, artinya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal husna wal kubha,
bahwa yang namanya kebaikan, bahwa yang namanya keburukan, yang mana keburukan ini maksudnya adalah taratubuz zam halan wal iqaba ma'alan. Yang mana perbuatan buruk ini bisa memunculkan celaan dari orang lain pada hari-hari sekarang ketika kita hidup di alam dunia ini, atau mendapatkan siksa dosa ketika kita telah berpulang di akhirat nanti. Itu semuanya tolak ukurnya, landasannya adalah syar'iyyani, menurut kacamata syariat, bukan menurut budaya atau corak adat istiadat yang ada di sekeliling kita. Ketika syariat mengatakan hal ini adalah baik, maka kita patut melakukannya. Ketika syariat mengatakan ini tidak baik, maka kita patut untuk menjauhinya. Walaupun mungkin real fakta di lapangannya, nafsul amrnya, ternyata apa yang menjadi keputusan syariat ini terasa berat di hati kita, terasa berbeda bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini dari sisi matanya. Dalam syarahnya beliau tidak jauh berbeda. Dalam matannya, dalam kitab Ghayatul Wusulnya, Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, wa indana ayyuhal asya'iratu annal husna wal qubha li syai'in bimakna tarattu bil madhi wal dhammi halan was sawaba wal iqaba ma'alan ka husni ta'ati wa qubhil ma'siyati syar'iyyani ay la yahkumu bihima illa syar'ul mab'utsu bihir rusulu ay la yudraku illa bihi wa la yu'khazu illa minhu. Ini lebih jelas lagi berarti di syarahnya, yang mana kalau diartikan wa indana ayyuhal asy'ariyah, menurut kita orang-orang yang bermadhabkan Asy'ari, yang mana kita orang-orang Asy'ari ini sudah disepakati oleh ulama dalam sepanjang masa ini bahwa memang mereka orang-orang bermadhab Asy'ari ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana di awal hadisnya telah kita singgung. Anal husna wal qubha, bahwa kebaikan atau keburukan li syai'in, yang menempel pada segala sesuatu, itu yang mana kebaikan keburukan itu bimakna tarattubil madhi wadzam, munculnya pujian atau munculnya celaan halan di hari yang sekarang ini, wasawaba wal iqaba ma'alan, ya, dan juga bisa memunculkan pahala dan dosa ketika kita nanti di alam akhirat. Dan beliau mencontohkan begini, kahusni ta'ati wa qubhil maksiyati, sebagaimana bagusnya taat. Artinya apa yang dicanangkan oleh Allah bahwa ini merupakan ketaatan, itulah yang kebaikan. Dan apa yang dianggap maksiat oleh syariat kita, itulah keburukan. Nah, ini titik tekannya di sini, bahwa kebaikan itu adalah segala bentuk ketaatan, artinya segala bentuk ketaatan adalah kebaikan. Dan keburukan itu adalah kemaksiatan, kemaksiatan itu adalah keburukan, ya, syar'iyyani. Tolak ukurnya harus dari sisi syariat. Maksudnya dari syariat itu bagaimana? Maksudnya la yahkumu bihima illa syar'u. Tidak bisa memberikan hukum, tidak bisa memberikan ketetapan, ketentuan bahwa ini baik atau buruk, kecuali hanya syariat. Yang syariat ini telah dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berarti la yudraku illa bihi. Yang namanya baik, yang namanya buruk itu tidak bisa diketahui kecuali harus menggunakan yang namanya syariat. Dan kita mau menganggap ini baik atau buruk, itu juga harus berdasarkan penilaian syariat. Nah, kita bisa tahu yang namanya syariat ini, ya. Kita harus tahu kapan Allah mengatakan boleh dan kapan Allah mengatakan tidak boleh. Kapan Rasulullah mengatakan boleh dan kapan Rasulullah mengatakan tidak boleh. Yang mana boleh dan tidak boleh dari kedua pihak tadi itu, dari Allah maupun Rasulullah SAW, itu semuanya telah dirangkum oleh para ulama-ulama kita. Dalam sisi hukum kemudian hingga muncul 4 madhab yang ada. Sehingga ketika ada orang yang dia itu mengikuti ketentuan-ketentuan madhab al-Imam Syafi'i, itu artinya berarti orang ini telah melakukan kebaikan. Ketika dia dalam semua ucapannya, semua tindak tanduknya mengikuti bagaimana yang ditentukan oleh mazhab al-Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyahnya, berarti dia telah melakukan ketaatan, yang mana ketaatan ini adalah kebaikan, dan itulah yang dinamakan dengan adab. Ketika dia itu sudah keluar dari mazhab Syafi'i, tanpa dia mengetahui bagaimana mazhab yang lainnya, dia kemudian tidak sesuai dengan jalur
Imam Syafi'i tanpa mengetahui bagaimana ketentuan madhab yang lain, itu akan berpotensi tinggi untuk memasukkan dia dalam naungan atau kubangan kemaksiatan itu sendiri. Kecuali kalau dia tahu bagaimana madhab yang lain menanggapi, sehingga dia masih bisa tetap pada rel kebenaran itu sendiri, pada rel kebaikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, orang itu ketika dia itu bisa menjadi orang yang beradab, memiliki malakah untuk menjaga dirinya dari segala hal yang mencela dia. Ketika dia faham, ketika dia tahu kapankah Allah melarang dan kapankah Allah membolehkan. Kapankah Rasulullah melarang dan kapankah Rasulullah itu membolehkan. Ketika dia berjalan sesuai dengan apa yang mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya, berarti dia telah melakukan kebaikan. Dia telah menjaga dirinya dari segala bentuk celaan-celaan. Nah, ini standar umumnya seperti itu. Hanya saja nanti ketika orang sudah melakukan standar umum yang seperti ini, di situ ulama-ulama kemudian memberikan tambahan. Ada nilai-nilai positif yang lebih. Ada ziyadah di dalamnya. Bisa jadi budaya itu masuk di situ karena memang budaya ini dianggap tidak menyalahkan atau tidak berselisih dengan syariat itu sendiri. Bahkan itu dinilai lebih lagi, maka itu boleh untuk kita lakukan, boleh untuk kita ambil, boleh untuk kita amalkan. Tapi ketika misalkan budaya yang ada di sekeliling kita ini bertentangan dengan syariat itu sendiri, maka kita sebagai umat Islam, umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan untuk melakukan budaya tersebut. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berupaya untuk menjauhi budaya-budaya yang memang tidak sejalan, tidak sesuai, tidak mendapatkan cakupan hukum dari syariat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kiranya para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini betul-betul membawa kegamblangan untuk kita semuanya, dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan berhasil mendapatkan kecintaan dari idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.